warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Selvi Melati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung. Di kesempatan kali ini, saya ingin mendokumentasikan hasil review saya. Novel pertama adalah novel Pesantren Impian. Novel ini ditulis oleh Bunda Asmanadia, diterbitkan pada tahun 2014 oleh Asmanadia Publishing House. Jumlah halaman dari novel ini adalah 292 halaman. Novel ini menceritakan tentang 15 remaja putra dan putri dengan masa lalu yang kelam. Mereka menerima undangan misterius untuk menetap di Pesantren Impian, sebuah tempat rehabilitas di sebuah pulau yang bahkan tak tercantum dalam peta. Ceritanya dimulai dari pemerkosaan yang menimpa gadis bernama Rini. Lalu ada kisah cinta yang tertunda, misteri si gadis yang dicari-cari polisi, bahkan peristiwa pembunuhan. Novel Pesantren Impian ini menurut saya berbeda dari novel Bunda Asmanadia yang lainnya. Novel ini bergenre detektif yang cukup seru, susah ditebak juga jalan ceritanya, dan tidak bisa ditebak hingga ending. Selain itu juga, novel yang berjudul Pesantren Impian ini sangatlah mengasyikkan untuk dibaca. Sang penulis sangatlah rapi menyimpan identitas tokohnya, sehingga membuat para pembaca selalu penasaran untuk membaca lembar demi lembar. Pesan yang ingin disampaikan dalam novel ini sepertilah harta yang bukan menjadi sumber utama untuk kebahagiaan. Terlebih lagi apabila harta yang dimiliki diperoleh dengan cara yang salah. Hal itu bahkan akan menyebabkan kecelakaan bagi diri kita dan keluarga kita sendiri. Novel yang kedua yaitu berjudul Entrok. Novel ini ditulis oleh Oki Madasari, diterbitkan pada tahun 2010 oleh Gramedia Pustaka Utama. Jumlah halaman dari novel ini adalah 282 halaman. Novel Entrok merupakan kisah kehidupan dua orang perempuan bernama Sumarni yang biasa dipanggil Marni dan anaknya yaitu Rahayu. Marni adalah seorang perempuan pemuja leluhur atau animisme yang ulet untuk meraih apa yang diinginkannya. Sedangkan Rahayu dikisahkan sebagai wanita yang cerdas, berpendidikan dan taat dalam menjalankan ibadah agamanya. Semakin dewasa, ketika menyadari bahwa ibunya seorang rentenir dan pemuja terhadap leluhur yang dianggapnya musyrik, membuat ia memberontak terhadap ibunya sendiri. Puncaknya adalah ketika ia memutuskan untuk menikah dengan seorang pria beristri dan pergi meninggalkan ibunya. Sebenarnya kisah dalam novel ini sederhana, yaitu perjalanan hidup dua wanita yang penuh perjuangan melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Yang membuat novel ini menarik adalah munculnya beberapa tema besar yang mewarnai novel ini, yaitu tema feminisme, pluralisme, politik, profesi, agama, dan kepercayaan. Menariknya, walau memiliki beberapa tema, namun semua tema itu tertata secara baik sehingga menghasilkan kisah yang utuh dan mengalir. Novel yang ketiga berjudul Perempuan Berkalung Sorban. Novel ini ditulis oleh Adida Hal-Halaki, diterbitkan pada tahun 2009 dan oleh Arti Bumi Intaran. Novel ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Anissa yang lahir dan tumbuh di kalangan pesantren dengan memegang adat keagamaan secara kokoh. Namun seiring perkembangannya, Anissa mulai merasakan adanya perlakuan yang ganjil bagi dirinya. Setelah Anissa lulus dari sekolah dasar, ia pun dijodohkan dengan seorang anak kiai terpandang bernama Samsudin. Seorang Samsudin adalah orang yang sangat kasar dalam kehidupannya. Ia selalu memukuli Anissa dan akhirnya Anissa pun memutuskan untuk bercerai. Akhirnya, Anissa yang dulu pernah cinta dengan Hudori yang sebagai pamannya sendiri, mereka pun akhirnya menikah. Novel ini adalah keberanian pengarang mengambil latar belakang pondok pesantren. Pengarang seorang wanita dan teknik penceritaannya sangatlah luntur sehingga bagi pembaca pemula pun akan mampu mengikuti ceritanya. Hanya saja disayangkan novel ini terlalu liberalisme, mulai dari perwatakan tokoh utama yang selalu menghindari kegiatan keagamaan hingga tokoh Samsudin yang menonjolkan sifat kebarat-baratan. Pesan moral dari novel ini yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, karena pada hakikatnya semua manusia sama dan yang membedakannya adalah akhlaknya. Novel yang keempat berjudul Cahaya Cinta Pesantren. Novel ini ditulis oleh Ira Madan, diterbitkan oleh PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Novel ini menceritakan seorang anak perempuan yang bernama Sheila yang cerdas, namun karena keterbatasan biaya, Sheila tidak bisa sekolah di SMA swasta. Jadi orang tuanya membujuk Sheila agar masuk pesantren di pesantren yaitu Al-Amanah. Dengan dunia pesantren yang amatlah ketat dan disiplin, membuat Sheila harus selalu beradaptasi di pesantren. Dalam satu pesantren, Sheila menemukan 3 sahabat, yaitu bernama Manda, Aisyah, dan satu lagi yang bernama Jud.
Di masa pubernya, Sheila mulai menyukai dan terbawa perasaan dan jatuh cinta terhadap santri senior yang bernama Rifki. Dengan berbagai konflik juga, Sheila harus menghadapi berbagai rintangan dari persahabatan mereka yang menjadi runyam dan hingga Sheila mendapat pernyataan akan dikeluarkan dari pesantren. Secara keseluruhan novel ini bagus karena ceritanya dapat membuat orang mudah terbawa perasaan, menyentuh hati para pembaca. Cerita ini juga seru dan dilatar belakangi dengan pesantren. Akan tetapi, banyak juga kesalahan pengetikan yang juga penggunaan diksi yang terbatas. Seringkali pengarang mengulang-ulang penggunaan diksi. Akhir ceritanya pun juga mudah ditebak, sehingga membuat bosan membacanya dan menjadi kurang tertarik untuk membacanya. Novel yang kelima berjudul Ibnu Sina. Novel ini ditulis oleh Husain Fatahi. Diterbitkan pada tahun 2011 oleh penerbit Zaman Jakarta. Novel ini berjumlah halaman yaitu 295. Novel ini menceritakan yaitu Abu Ali Husain bin Abdillah bin Hasan bin Ali bin Sina yang bisa dipanggil dengan Ibnu Sina adalah ilmuwan fenomenal dalam sejarah Islam. Ia menguasai ilmu kedokteran sekaligus ilmu filsafat dengan mengagumkan. Di bidang filsafat, ia berhasil meletakkan fondasi filsafat Islam yang kokoh dan detail dalam kitabnya yaitu Asy-Syifa. Sementara di bidang kedokteran, Ibnu Sina juga menyumbangkan gagasan orisinal dan fundamental. Ia merupakan orang yang pertama kali menemukan peredaran darah manusia dan mengatakan bahwa bayi yang masih berada dalam kandungan menerima makanan melalui pusat. Selain dua karya itu, sepanjang hidupnya, Ibnu Sina telah melahirkan lebih dari 400 buku. Dengan jalinan antara fakta-fakta sejarah dengan imajinasi kreatif, Husain Fatahi berhasil mengisahkan cerita ini dengan renyah untuk dibaca. Husain mampu menampilkan karakter Ibnu Sina dengan kuat dalam menghadapi kisruh kekuasaan yang mengimpit nyaris di sepanjang usia hidupnya. Novel ini adalah referensi awal yang menarik untuk memahami sosok Ibnu Sina, tokoh besar yang namanya tak lekang oleh perjalanan waktu. Darinya kita bisa belajar arti keteguhan, kerendahan hati, dan kecintaan akan ilmu pengetahuan. Novel yang keenam adalah berjudul Khotijah. Novel ini ditulis oleh Sibyl Eraslan, diterjemahkan oleh Ahmad Saifuddin, Hyunisa Rahmanadia, dan Erwin Putra. Novel ini diterbitkan pada tahun 2013 oleh Kaisa Media. Jumlah halaman dari novel ini adalah 388 halaman. Buku ini menceritakan gambaran cinta dan kasih sayang Siti Khotijah kepada Rasulullah SAW mulai dari awal pertemuan hingga Rasulullah sampai akhir hayatnya. Bunda Khotijah senantiasa selalu setia menjadi pendamping Rasulullah dalam keadaan apapun. Dari cara penyampaian buku ini, kita bisa membayangkan bagaimana rasa cinta Bunda Khotijah kepada Rasulullah SAW. Novel ini dari segi bahasa banyak kalimat yang sulit dipahami jika hanya satu kali membacanya. Hal ini mungkin disebabkan karena novel yang saya baca merupakan novel terjemahan. Tokoh-tokoh di dalamnya pun begitu banyak sehingga membuat saya kebingungan. Akan tetapi, buku ini secara keseluruhan menyimak kehidupan Siti Khotijah yang penuh cinta dan kasih sayang selalu memberikan inspirasi buat kita semua, terutama untuk para perempuan. Dan segala bentuk perjuangannya, kesabarannya, dan baktinya kepada Rasulullah sedikit banyaknya dapat kita temui dalam buku ini. Novel yang ketujuh berjudul Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah. Novel ini ditulis oleh Terelie. Diterbitkan pada tahun 2016 oleh Gramedia Pustaka Utama. Novel ini berjumlah halaman 512. Novel ini menceritakan yaitu Borno, seorang laki-laki berusia 22 tahun dan belum memiliki pekerjaan memadai. Bujang ini tinggal di tepian Sungai Kapuas yang membelah kota Pontianak yang terkenal dilewati garis khatulistiwa. Borno hanyalah seorang lulusan SMA. Suatu kali ia bekerja sebagai buruh pabrik karet, pernah juga menjadi tukang karcis di dermaga kapal pelampung alias kapal feri. Pekerjaan Borno inilah yang mempertemukan pada seorang gadis Cina misterius yang dari wajahnya selalu terlihat sendu, seakan menyembunyikan sesuatu yang menyakitkan. Mei, itulah namanya, menjadi cinta pertama Borno, si bujang dari Kapuas. Novel Terelie ini akan memperkenalkan pembaca pada sebuah profesi yang agaknya jarang ada di novel kebanyakan. Pengemudi split adalah profesi yang coba dieksplor sang penulis Terelie. Hal yang lebih penting lagi adalah eksplorasi karakter Borno yang sangat mendalam di novel ini. Borno digambarkan sebagai bujang berhati paling lurus di sepanjang Kapuas.
Ia memiliki cita-cita dan mimpi meskipun hanyalah lulusan SMA. Kisah cintanya di novel ini akan memberikan nilai pengorbanan kepada pembaca, karena kisah cinta Burno dan Mei sebenarnya bukan perkara mudah, karena Mei harus mencintai orang yang tak mungkin ia cintai. Burno mencintai Mei sebagai cinta pertama yang menyihirnya untuk maju demi cintanya pada Mei. Novel yang ke-8 yaitu berjudul Ayat-Ayat Cinta 2. Novel ini ditulis oleh Habibur Rahman El Shirazi, diterbitkan pada tahun 2016, yaitu cetakan yang ke-12 oleh Republika. Novel ini halamannya berjumlah 698 halaman. Novel ini menceritakan seorang Fahri yang sangat merindukan istrinya, yaitu Aisyah. Aisyah hilang setelah keberangkatannya ke Palestina bersama temannya. Selepas hilangnya Aisyah, Fahri tinggal di kawasan kompleks Stony Hill Grove, Edinburgh bersama paman Hulsi. Di kompleks rumahnya, ia sering mendengar suara biola pada tengah malam. Hal itu mengingatkannya pada Aisyah, yang sering melakukan hal yang sama. Pemain biola itu adalah Keira, tetangganya yang sangat membenci dirinya. Gadis itu menunjukkan kebenciannya pada Fahri dengan terang-terangan. Selain Keira, ada juga Brenda, tetangganya mempunyai kebiasaan yang kurang disukai Fahri. Brenda seringkali pulang dini hari dalam keadaan mabuk. Lain ceritanya, ada juga nenek Katarina. Nenek yang rumahnya terdapat di sebelah rumah Fahri ini mengalami masalah yang pelik. Anak tirinya mengusirnya dari rumah yang sudah ditinggalinya berpuluh-puluh tahun itu. Tanpa hati si anak mengancamnya untuk segera meninggalkan rumah karena rumah itu akan dijual. Saat membaca awal cerita, saya dibuat terkejut atas kehilangan Aisyah di Palestina. Padahal, saya pikir novel ini akan menceritakan lika-liku rumah tangga mereka. Kejutan di awal ini membuat saya semakin penasaran untuk selalu membaca kelanjutannya. Selanjutnya, saya mendapati ada banyak tokoh baru bermunculan dengan berbagai karakter, khususnya wanita. Banyak sekali wanita cantik yang ada di sekeliling Fahri. Ada yang terang-terangan mengatakan suka padanya, ada pula yang hanya mengaguminya. Novel ini ditutup dengan manis oleh penulis. Porsi ending menurut saya sangatlah pas, tidak kurang dan tidak lebih. Emosi tokoh disampaikan dengan baik dan sangat menyentuh. Novel yang ke-9 berjudul Next. Novel ini ditulis oleh Ria Ricis, diterbitkan pada tahun 2020 oleh Love Ugly. Jumlah halaman dari novel ini adalah 220 halaman. Buku ini sungguh luar biasa, mengisahkan tentang perjalanan hidup penulisnya yang dikemas dengan bahasa dan diksi yang ringan, sehingga siapapun yang membacanya pasti ikut merasakan seolah-olah ia sedang mengalaminya langsung. Buku ini sangat inspiratif dan saya yakin siapapun yang membaca akan mendapat banyak sekali manfaatnya. Buku ini pula mengupas tentang banyak hal, mulai dari keluarga, cerita perjalanan hidup, orang tua, dan kehidupan di lingkungan sekitarnya. Novel yang ke-10 yaitu berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Witz. Novel ini ditulis oleh Buya Hamka, diterbitkan pada tahun 2011 oleh PT Balai Pustaka. Jumlah halaman dari novel ini adalah 224. Novel ini menceritakan tentang kisah romansa yang mengharu biru, berkisah tentang hubungan cinta antara pemuda keturunan Minang Bugis bernama Zainuddin dengan seorang bunga desa asli Minang bernama Hayati. Kisah cinta mereka terhalang oleh perbedaan adat, suku, dan tradisi kedua tokoh tersebut. Latar belakang ayah Zainuddin yang cukup kelam bernama Pendekar Sultan membuat ayahnya memutuskan untuk merantau ke Makassar dan menikah dengan Habibah bersuku Bugis. Zainuddin sering mencurahkan isi hatinya pada Hayati melalui surat menyurat. Pada saat itulah mereka berdua saling mencintai. Kondisi Zainuddin yang dipandang tidak memiliki status sosial yang selayaknya dalam masyarakat Minangkabau, hal ini merupakan sebuah tembok pemisah yang membuat Zainuddin dan Hayati tidak dapat hidup bersama. Dalam novel ini, penulis menyuguhkan pembaca tentang wawasan dan pengetahuan mengenai adat istiadat suku Minang dan Bugis yang menjadi benang merah permasalahan utama kisah cinta Zainuddin dan Hayati. Pada novel ini, semua yang telah Hamka curahkan mengenai ilmu, pengetahuan, pengalaman hidup, dan pandangannya tentang kehidupan manusia yang mempraktikkan aturan adat istiadat pada zaman itu mengatur segala perilaku manusia. Mungkin itu hasil dari dokumentasi saya. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.